Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jama'ah wa na'ana 'anit tafarruqi wal asabiyah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man ittaba'a risalata amma ba'd. Maulana semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai, Elizabeth Fissati, seorang mantan jurnalis asal Amerika Serikat, menulis dalam bukunya yang berjudul Indonesia etc. Exploring the Improbable Nation. Beliau mengatakan Indonesia adalah negara yang hampir sangat tidak mungkin berkembang. Hal ini merupakan ungkapan keraguannya sebab Indonesia memiliki 16.771 pulau, dihuni lebih dari 360 etnis dengan 719 bahasa serta 6 keyakinan yang diyakini di Indonesia, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal inilah yang membuat bangsa Indonesia unik dan menarik di mata dunia. Namun, kita tidak bisa menutup sebelah mata sebab keberagaman ini jika tidak kita jaga dan kita kelola bisa menjadi sumber potensi konflik, baik konflik antar suku, etis, bahkan agama yang pada gilirannya akan meruntuhkan falsafat negara. Bahkan hadirin bisa menjadi target dan sasaran oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Kita, umat Islam di negeri ini, harus mengerti dan memahami arti konsep keberagaman agar kita bisa menjadi garda terdepan. Sebagaimana semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini? Sebagai jawabannya, persatuan dan kerukunan umat beragama adalah judul syarahan Al-Quran yang akan kami sampaikan dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibawakan oleh Qari dan akan diterjemahkan oleh Syarif Rawani berikut.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam asbabun nuzul ayat tadi, menurut Ibnu Asyakir dalam kitabnya adalah ketika malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu berupa Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang terdapat kalimat agar kamu saling kenal mengenal, terjalin komunikasi yang harmonis, serta menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Dengan demikian, penafsiran dari Syekh Muhammad Ali dalam tafsirnya Safwatut Tafasir mengatakan bahwa Quran surah Al-Hujurat ayat 13 merupakan landasan etis teologis untuk membina keberagaman di negeri tercinta ini melalui kerukunan umat beragama, yakni dengan saling mengenal, saling menghargai, dan saling bertoleransi di antara kita. Namun yang terjadi justru sebaliknya, saling menghujat dan saling menghina. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merilis data sejak tahun 2018 hingga sampai saat ini. Setidaknya telah terjadi 3.640 kasus salah di media sosial. Belum lagi konflik bersenjata di Papua terus terjadi antar agama dan pemerintah saling caci maki. Bahkan baru-baru ini kumandang azan pun telah menjadi persoalan yang membuat sakit hati. Tentu kita tidak lupa dengan Timur Leste yang memisahkan diri dari separatisme Aceh yang telah memakan banyak korban berjatuhan.
tak ingin terulang lagi. Jika sudah seperti ini, tidak mustahil akan banyak dari kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Betul? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Ismail Haqqi Al-Barshawi dalam tafsirnya Anurul Bayan mengatakan bahwa penyebab terjadinya tafarruq atau berpecah belah ijhun tuma'da, apabila kamu berselisih. Sedangkan dalam tafsir Jalaluddin Al-Ma'ali dan Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam tafsirnya mengungkapkan fa innal firqata 'alaqatun wal jama'ah naja'atun. Sungguhnya perpecahan merupakan sebuah kebinasaan dan persatuan merupakan sebuah keselamatan. Dengan demikian, untuk merawat kerukunan umat beragama, maka yang harus kita lakukan adalah harus bersatu, bukan berseteru, berintegrasi, bukan disintegrasi, dan siap berkompetisi, bukan berkelahi. Mulai detik ini, mari saling bersinergi, Jangan saling caci maki. Lebih baik berkolaborasi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. sang saka merah putih gagah berkibar, Lambang indah melambai-lambai. Semangat juang NKRI harus berkobar agar Indonesia makmur tergapai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa keberagaman merupakan rekayasa Sang Pencipta yang harus kita jaga dan kita syukuri. Dalam rangka pentingnya merawat kerukunan umat beragama, maka dari itu marilah kita menetapkan ukhuwah watoniyah, Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah. Jika sikap ini yang terus-menerus kita tumbuh kembangkan, insya Allah Indonesia akan jaya dengan keberagamannya. Amin ya rabbal alamin. Hei, berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Hei, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Setuju hadirin. Baiklah, untuk menutup syarah ini, izinkanlah kami membawakan sebuah pantun. Tarik tambang dalam pertandingan, tambang ditarik dua kumpulan. Cukup sekian kami sampaikan. Kami akhiri dengan salam. Wassalam.